إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada momentum yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat, hari raya umat Islam pada setiap pekannya, kita yang sedang melaksanakan sholat Jumat, sedang duduk di rumah Allah, sedang bersimpuh di hadapan Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Takwa dalam artian menggunakan seluruh anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Anugerah ilmu, anugerah harta, anugerah jabatan, anugerah kesehatan, anugerah kesempatan, sungguh semuanya tiada manfaat jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takwa dalam artian mengembalikan seluruh permasalahan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan indikator kuat tidak melakukan kemaksiatan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Takwa dalam artian di saat ini mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Sudah sampai mana amal ibadah kita? Sudah dosa apa saja yang kita taubati? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertekad sungguh tidak akan melakukan dosa-dosa itu kembali. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat monumental. Hadis itu berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman kalian semua hingga hawa nafsunya atau hingga keinginannya itu mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat Islam. Tidak sempurna iman kalian semua sampai pada tahap keinginan kalian itu mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini monumental
karena juga disampaikan kepada sahabat yang hebat juga. Para ulama sepakat bahwa sahabat yang paling banyak menerima hadis dan menyampaikan hadis adalah sahabat Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah ketika dikatakan engkaulah yang paling banyak menyampaikan hadis, Abu Hurairah menyatakan ada sahabat yang lain yang lebih banyak dari aku, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia mencatat, saya tidak mencatat. Maka sahabat ini lebih banyak catatan hadisnya daripada Abu Hurairah. Sahabat ini juga disepakati oleh para ulama lebih mulia dari ayahnya, lebih dulu masuk Islam dari ayahnya, bahkan lebih alim dari ayahnya, bahkan lebih mujahadah, lebih giat ibadahnya dari ayahnya. Maka hadis ini sungguh monumental juga disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Para ulama memberikan syarah keterangan tentang hadis ini bahwasanya iman kita tidak sempurna jika rasa keinginan kita masih ada rasa kemaksiatan. Jika keinginan kita masih ada keinginan maksiat, maka iman kita masih dianggap belum sempurna. Tidak berdosa, tetapi belum sempurna. Maka ketika ia ingin sempurna, maka keinginannya harus ridha dan ikut dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita memiliki keinginan, yang keinginan itu masih melanggar syariat, bukan perbuatannya yang melanggar, tapi hanya keinginannya memiliki rencana melanggar syariat, orang ini tidak berdosa, hamba ini tidak berdosa, tetapi imannya dianggap tidak sempurna di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab saja pernah menyampaikan, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka illa nafsi." Saya ini cinta kepadamu ya Rasulullah kecuali diriku ini. Artinya orang yang paling dicintai adalah Rasulullah. Kedua, yang pertama adalah dirinya sendiri. Sampai disampaikan 3 kali Rasulullah diam, sampai menyatakan, "Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai, walaupun sampai diriku ini engkaulah yang paling aku cintai." Rasulullah menjawab, "Al-ana ya Umar, saat inilah sempurna imanmu wahai Umar." Para ulama memberikan indikator. Bagaimana indikator orang-orang yang imannya belum sempurna? Salah satunya adalah, 1, hamba tersebut lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Maka ibadah hamba seperti ini masih menuruti keinginan daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh di dalam kitab-kitab, bangun tengah malam, salat malam panjang, tahajud full, tetapi subuh terlewatkan. Maka hamba semacam ini menunaikan sunnah tapi melewatkan yang wajib. Artinya ibadah sunnah tahajud yang dilakukan atas dasar keinginan dia, hawa nafsu dia, bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Salat duha itu hukumnya sunnah. Jika perbuatan wajib dikalahkan dengan hanya perbuatan sunnah, maka hamba tersebut masih mengikuti keinginan hawa nafsunya. Beda dengan sholat duha yang diniatkan untuk belajar, diniatkan untuk membiasakan diri, diniatkan untuk menggugah semangatnya, maka hamba tersebut masih belajar untuk membiasakan sholat duha. Tetapi seorang hamba yang kewajibannya bekerja, kewajibannya ngantor, kewajibannya belajar atau ngajar, kemudian dia memilih sholat duha yang sifatnya sunnah, maka ibadah sunnah tersebut dianggap sebagai ibadah yang mengikuti hawa nafsunya. Maka hamba yang masih mengunggulkan sunnah daripada yang wajib, hamba tersebut masih mengikuti hawa nafsunya.
wiridan istighfar la ilaha illallah ribuan kali, sehari puluhan ribu, baca Al-Quran ditinggalkan, maka hamba tersebut masih mengikuti hawa nafsunya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara indikator selanjutnya adalah bahwa ketika dia cinta atau benci, itu cinta atau benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dia benci atau cinta karena harta, karena penampilan, karena fisik, maka hamba tersebut sebenarnya masih mengunggulkan nafsunya, keinginannya daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indikator selanjutnya adalah bahwa semua hamba Allah itu pasti memiliki keinginan. Tetapi keinginan ini harus berbatas. Jika seorang hamba memiliki keinginan dan keinginan itu tidak terbatas, maka sesungguhnya keinginan dia adalah hawa nafsu belaka. Jika dia menginginkan harta yang banyak, ia akan mengumpulkan harta yang kedua, dia akan mengumpulkan harta yang ketiga, al-wadi tsani minaz zahab, lembah yang kedua dari emas. Lalu al-wadi tsalis minaz zahab, lembah yang ketiga dari emas, dan begitulah seterusnya. Jika dia mengikuti itu, maka dia masuk kategori wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, maka mengikuti hawa nafsu atau keinginan tak terbatas itu akan menjadikan ia tersesat dari jalan Allah. Maka keinginan harus diakhiri untuk ibadah kepada Allah. Punya harta banyak harus diarahkan ibadah kepada Allah. Punya ilmu banyak harus diarahkan kepada ibadah kepada Allah. Memiliki sesuatu yang banyak dari dunia ini harus dikembalikan kepada Allah agar dia tidak meneruskan keinginannya. Maka keinginan yang tak terbatas adalah keinginan yang akan membawa tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kamu tahu orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginannya menjadi Tuhan? Maka orang yang terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya tanpa mengingat Allah dan kemaslahatan ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka orang tersebut terduga kuat bisa jadi sedang menuhankan keinginan, sedang menuhankan hawa nafsu. Maka seorang hamba jika ingin imannya sempurna, maka hawa nafsunya, keinginannya harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kalau kita tidak ikhlas karena Allah, belum bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berhenti? Tidak, teruskan saja. Kita diperintahkan terus beramal walaupun kita mungkin belum bisa ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti. Karena pada saatnya Allah akan memberikan rasa ikhlas yang itu selalu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah terdapat sebuah cerita bahwasanya ada seorang laki-laki yang menginginkan untuk menikahi perempuan. Akhirnya dia melakukan tipu daya, yaitu dengan menjual air ke rumah tersebut. Ia tidak menjual air kecuali di rumah itu, tetapi orang tuanya memang sosok seorang ulama dan masyayikh. Akhirnya dia tahu bahwasannya, oh, fulan dan fulan itu ternyata kesini hanya untuk melihat putriku, ingin menikahi putriku. Akhirnya syekh ini menyatakan, wahai fulan, iya, boleh kamu menikahi putriku, tetapi dengan syarat. Apa syarat itu wahai syekh? Syarat itu adalah engkau sholat di Masjidil Haram di shaf pertama dan mendapatkan takbiratul imam selama 40 hari terus menerus. Siap syekh, saya akan lakukan. Akhirnya pemuda ini melakukan hal tadi, sholat di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, sampai di hari ke-10 dia menyadari bahwasannya, ya Allah, betapa tenangnya hati ini bisa sholat setiap hari berjamaah. Betapa ruginya aku, ternyata sholatku ini hanya meminta pahala perempuan. Masa aku sholat begitu hebatnya tantangannya dan begitu indahnya rasa tenang hati ini hanya dibalas dengan perempuan? Maka pada akhirnya
ia terus belajar dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada ketemu sebuah hadis. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari terus-menerus dan bertemu dengan takbiratul imam, kutibat lahu bara'atan, dia dicatat dengan 2 kebebasan. Pertama bara'atun minan nar, yang kedua bara'atun minan nifaq. Dia terbebas dari api neraka, yang kedua dia terbebas dari rasa munafik di dalam hatinya. Akhirnya pemuda ini terus sholat sampai lupa kalau hitungannya sudah lewat 40. Syekh ini kemudian datang, wahai fulan, kamu sudah siap untuk dinikahkan karena kamu berhasil sholat 40 hari berturut-turut terus menerus. Akhirnya fulan ini menyatakan, wahai Syekh, aku undur diri, aku tidak lagi niat untuk menikahi putrimu. Sungguh betapa rugi ya Syekh, aku sholat 40 hari di sini hanya dibalas dengan perempuan enggak. Aku hanya minta pahala dari Allah, yaitu dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Tidak jadi dia untuk melamar perempuan itu. Akhirnya ayahnya Syekh tadi merubah kata-katanya dengan ungkapan, wahai fulan, aku tidak ingin menikahkanmu karena engkau sholat 40 hari, tetapi aku ingin menikahkanmu karena aku ingin menikahkan putriku dengan orang yang soleh sepertimu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin pemuda ini awalnya tidak ikhlas karena Allah, masih karena yang lain, masih bukan karena yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah membukakan pintu dengan hawa nafsunya dan keinginannya sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala rasa dan keinginan yang selalu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan dari rasa dan keinginan untuk melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rasa itu kita bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.